Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, fi hadhihi laylah, Lailatul Thulatha, 27 Januari 2025, bertepatan dengan malam ke-28 dari bulan Rajab 1446 Hijriah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah masih mempertemukan kita setelah melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kita lanjutkan ibadah menuntut ilmu. Dan ini adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan dari pelajaran yang akan kita pelajari di malam ini adalah qiraah asyarah dari juz amma dari surat Al-Buruj. Maka alhamdulillah tentang khidmah kita kepada Al-Quran, maka di Ma'had, di Ponpes Mukbil Al-Wadi'i ini kita memberikan kajian ilmu qiraah Al-Quran. Dan selain itu kita masuk kepada ilmu tajwid. Dan selain itu kita masuk kepada ilmu tafsir. Maka ini adalah khidmah yang mana kita harus bersyukur kepada Allah. Karena Allah telah memberikan kemudahan ilmu kepada kita dari ilmu tajwid, sifatul huruf, dan juga ilmu qiraah, dan ditambah ilmu tafsir. Maka Allah berfirman, warattilil qur'ana tartila. Maka diperintah kita membaca Al-Quran dengan tartil, dan ini nanti kalian akan menjadi da'i. Dan kalian menjadi da'i, kalian akan menjadi imam masjid. Maka di sini dituntut kalian untuk mempelajari Al-Quran dengan baik dan benar. Maka kita masuk kepada surat Al-Buruj, dan telah kita pelajari di pelajaran Ba'dal Fajr bahwa surat Al-Buruj termasuk dari surat Al-Makiyah. Dan begitupun telah kita ambil dari ayat yang pertama dari permasalahan tafsir, maka makna dari Al-Buruj, dari judul surat adalah gugusan bintang. Maka was-sama'i dzatil buruj telah kita tafsirkan dengan sanad-sanad yang sahih dari Qatadah, dari Mujahid dan yang lainnya, bahwa Allah bersumpah dengan langit yang mempunyai gugusan bintang pada langit tersebut. Adapun pada pelajaran ilmu qiraah, maka kita akan masuk kepada qiraah asyarah. Dan ilmu ini berlandaskan dari sunnah, yang mana sunnah untuk mempelajari ilmu qiraah ini seperti banyak di dalam hadis-hadis yang lain yang muttafaqun alaih, yang mana disebutkan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna hadzal Qur'an unzila ala sab'a ahrufin faman qara'a minha faqad asaba. Bahwa dulu Nabi mengatakan bahwa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Jibril dan Jibril kepada Nabi Muhammad itu sesuai dengan 7 dialek Arab. Maka barang siapa yang sesuai dari dialek yang satu saja dari Arab, misalnya kita mengikuti qiraah Hafs an Asim yang antum hafal, ataupun qiraah Wars, ataupun qiraah Hamzah, ataupun qiraah Ibnu Amir, Khalaf al-Ashir, dan yang lainnya, maka telah benar. Dan ini menunjukkan bahwa di sana ada qiraah-qiraah lain. Maka jika seseorang yang hanya mempelajari qiraah Hafs an Asim
Dia hanya mengetahui satu perwakilan qiraah dari Arab saja. Qiraah Hafiz an Asim. Dan di sana masih banyak qiraah. Dan kita katakan juga dari sunnah dulu Nabi di saat mengajarkan kepada para sahabat Al-Quran, apakah Nabi membaca dengan satu qiraah seperti sekarang imam membaca di masjid-masjid hanya qiraah Hafiz an Asim. 10 tahun dia jadi imam, 20 tahun dia jadi imam, membaca dengan satu qiraah. Apakah seperti itu dulu Nabi? Jawabnya tidak. Dengan pendalilan di hadis yang muttafaqun alaih tadi, di mana Umar ibn Khattab mendapati sahabat Al-Hakam, namanya Al-Hakam, Hisham ibn Al-Hakam, maka dibaca surat Al-Furqan oleh Hisham yang menjadi imam dalam keadaan qiraah yang lain. Dan Umar menghafal dari qiraah yang lain. Maka di sini yang menjadi poin, di saat diadukan oleh Umar, ya Rasulullah, Hisham ibnul Hakam membaca qiraah yang lain. Maka Nabi memerintahkan untuk membaca di depannya. Setelah dibaca, apa kata Nabi? Hakadal Qur'an unzila. Demikianlah Al-Quran diturunkan. Dan begitu pun Umar, sekarang kamu baca, kamu yang protes atas qiraah Hisham. Dibaca oleh Umar, maka dikatakan oleh Nabi, itu pun benar. Demikianlah Al-Quran diturunkan. Maka dari sini menjadi poin bahwa Nabi tidak membaca satu qiraah seperti sekarang qiraah Hafiz an Asim saja. Tapi Nabi membaca qiraat yang diturunkan oleh Jibril kepada dia. Dan telah kita, maka ini wajah pendalilannya apa? Bahwa kita tadi mengatakan mempelajari ilmu ini agar menghidupkan sunnah. Jika kalian hanya sekedar membaca qiraah Hafiz an Asim, maka akan termatikan sunnah qiraah ini. Di saat ada yang membaca di dalam surat-surat yang berbeda qiraahnya, mungkin dikatakan bid'ah, mungkin dikatakan salah karena kejahilan. Padahal itu adalah sunnah. Maka alhamdulillah di masjid ini, Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i, kita menghidupkan sunnah-sunnah, di antaranya sunnah yang termatikan, sunnah menggunakan sandal dalam sholat, dan juga menghidupkan sunnah adzan yang pertama kita hidupkan, di mana masjid-masjid sekitar kita mematikannya, menggantikannya dengan Al-Quran atau sholawat. Dan kita menghidupkan sunnah 2 rakaat sebelum maghrib, maka sholatlah kalian 2 rakaat sebelum maghrib. Pada sholat apa tidak? Dan begitu pun kita hidupkan di sini imam, baik saya pribadi ataupun kalian, hidupkan sunnah dengan membaca qiraat. Sehingga orang mengetahui, di sana ada yang namanya qiraah Warsh, di sana ada yang namanya qiraah Hamzah Az-Zayyat, ada qiraah Ya'qub Al-Hadrami, dan yang lainnya. Dan ternyata Al-Fatihah tidak seperti yang selama ini kita dengar. Ada di sana Al-Fatihah dengan qiraah-qiraah yang lain. Maka inilah upaya kita menghidupkan sunnah. Dan kesimpulannya, dulu Nabi diturunkan Al-Quran oleh Jibril dengan 7 bahasa dialek Arab. Dan ini yang kita hidupkan di sini, kita mempelajarinya, dan alhamdulillah kita praktekkan di masjid-masjid kita. Karena permasalahan praktek banyak juga orang-orang yang mempelajari tentang permasalahan qiraat, baik mempelajari dari daurah atau mempelajari seperti kursus, atau bahkan dipelajari di university atau ma'had. Namun prakteknya beda. Sehingga dipelajari di kelas qiraah, namun di masjidnya tidak dipraktekkan. Dipelajari ilmu qiraah di kursus, datang syekh misalnya dari Mesir, mengajari kalian 1 bulan, bayar 400.000 di Jakarta, dapat sertifikat, dapat sanad. Sanadnya kepada misalnya Warsh an-Nafi'. Namun tidak ada prakteknya, hanya sekedar teori. Namun di sini alhamdulillah Allah mudahkan kepada kita. Maka kita harus selalu bersyukur di mana Allah memudahkan kepada dakwah kita di sini. Maka alhamdulillah ini adalah kenikmatan dari Allah yang wajib kita syukuri. Maka kita masuk sekarang kepada
surat Al-Buruj, dan perlu diketahui, dicatat sekarang, pelajaran malam ini dan seterusnya sampai selesai, kita terfokus kepada 5 qura. Kalau 10 langsung dikasih mungkin pusing. Iya apa tidak? 5 qura saja dulu. Setelah selesai nanti masuk 5 qura yang lain. Siap? Dan ini 5 qura juga kalian sudah upgrade. Terbiasa kalian dengan 1 qiraah selesai. 1 qiraah selesai. Sekarang kita gabung 5 qiraah. Selesai sampai kepada ayat yang terakhir 22. Nanti kita masuk lagi kepada 5 qiraah yang lain. Bagaimana kita coba seperti itu? Maka catat, pelajaran kita malam ini 5 qiraah. Pertama qiraah ma'ruf, yang antum hafal apa? Hafs an Asim. Berarti itu masuk. Qiraah yang kedua Warsh an Nafi'. Qiraah yang ketiga Al-Kisai. Qiraah yang keempat qiraah Ibnu Katsir Al-Makki. Qiraah yang kelima Abu Ja'far Al-Madani. Maka sengaja kami berikan Ibnu Katsir dengan Abu Ja'far berdekatan agar kita memahami bahwa keduanya banyak kesamaan namun banyak juga perbedaan. Sudah ditulis semua. Apa yang kita pelajari ya? Coba paham apa tidak? Muhammad, apa yang kita pelajari sekarang dari qiraah? Pertama, irfa sautak. Kedua, isma fi saut. Dan yang ketiga, Al-Kisai. keempat, Ibnu Katsir. kelima, Abu Ja'far. jadi Ibnu Katsir dan Abu Ja'far. Tidak ada Ibnu Qalil. Hanya Ibnu Katsir. Dan perlu diketahui di sini Ibnu Katsir, jangan antum kira Ibnu Katsir muridnya Imam Ibnu Taimiyah yang menulis kitab tafsir. Maka kebanyakan orang-orang awam tentunya qiraah Ibnu Katsir. Masya Allah, Ibnu Katsir punya qiraah sendiri. Padahal dia jauh. Ibnu Katsir muridnya Imam Ibnu Taimiyah, hidup di 700-an Hijriah. Adapun Ibnu Katsir yang kita inginkan di sini, maka dia hidup di zaman tabi'i, maka di atas dari Imam Ibnu Katsir yang ada Sahibut Tafsir. Maka untuk mempersingkat waktu, langsung kita masuk kepada ilmu qiraah. Seperti biasa, madhab kita di sini hanya 5. Hafs an Asim, Warsh, Al-Kisai, Ibnu Katsir, Abu Ja'far, sehingga kita meninggalkan 5 qura yang lain. Siapa yang jawab? 5 qura yang lain indak ya Rais. Siapa yang kita tinggalkan sekarang? Hamzah Zayyad, Ibnu Amir Asy-Syami, Ya'qub Al-Hadrami, Abu Amr Al-Basri, satu lagi Khalaf Al-Ashir. Itu tidak masuk, sehingga nanti kita tidak memasukkan mereka. Jadinya loh, mana qiraah Abu Amr yang diriwayatkan As-Susi misalnya, tidak ada, kok tidak disinggung? Itu pelajarannya nanti setelah kita selesai dari surat Al-Buruj yang pertama. Paham? Jadi kita fokus kepada 5 qura. Maka sekarang kita masuk kepada ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Di dalam ayat yang pertama ini dari qiraah Hafs an Asim, dan ini adalah umdah, kita katakan umdah karena kalian telah menghafalnya, sehingga kita jadikan ini sebagai umdah atau sebagai asas dari semua qiraah. Bukan karena dia itu menjadi paling baik dari qiraah, bukan. Telah datang nas dari Imam Ahmad, ditanya, qiraah apa yang kamu paling cintai? Warsh. Disebutkan mengikuti sunnah, lebih mendekati kepada sunnah. Dan dulu Imam Malik gurunya dari Imam Ahmad, atau guru-gurunya, muridnya
adalah Imam Asy-Syafi'i. Imam Malik itu dan Imam Asy-Syafi'i gurunya Imam Ahmad. Maka dulu Imam Asy-Syafi'i salat di belakang Wars An-Nafi', maksudnya di belakang Nafi' Imam Al-Kabir. Maka di sini kita jadikan umdah Hafiz an Asim karena kalian telah menghafalnya itu saja. Bukan dia itu menjadi umdatul qiraah, bukan. Karena kalian telah menghafalnya jadi lebih mudah. Seperti itu. Maka di dalam ayat yang pertama ini wasamai, maka di sini dibaca dalam keadaan mad wajib muttasil, dan madhab dari Hafiz an Asim kita kumpulkan madhab jumhur, maka mereka membaca tawassut antara 4, dan itu kebanyakan, dan Hafiz an Asim menambah 1 menjadi 5 dalam beberapa imam mereka qiraahnya, yang jelas dimasukkan tawassut 4 ataupun 5, namun kebanyakan 4. Maka dibaca wasamai 4. Lihat, wasamai. Dan begitupun perhatian di sini dari ucapan yang terakhir di kalimat al-buruj, maka jim dalam keadaan as-sakinah. Dan di sini dari segi ilmi at-tajwid dan sifatul huruf, maka jim dari huruf qalqalah. Ada berapa huruf qalqalah ya Kendrick? Ada 4. Semenjak kapan kau korupsi? Hah? Ada berapa? Sebutkan 4-nya. Koruptor kamu ya. Huruf saja dicuri. Ada berapa? 5. Sebutkan. Qaf, ba, ya. Allahul musta'an. Baju di toko ba, jim, dal, to, qaf. Gimana kamu tidak bisa mengetahui seperti ini? Sudah lewat banyak sekali. Maka di sini jim berarti masuk. Jajiju aj. Dan makna qalqalah yuqalqil. Maka makhrajnya dia di wastil lisan. Jajiju aj. Kembali. Buruj. Buruj. Seperti itu. Dan ini termasuk dari sifatul huruf, sifat al-qalqalah. Maka di dalam ayat yang pertama ini, jumhur membaca dalam keadaan 4, di antaranya Hafiz an Asim dan yang lainnya dari Ya'qub Ibnu Amir dan juga Khalaf al-Ashir dan semua qiraah Al-Kisai, Ibnu Katsir, Ibnu Ja'far, Abu Ja'far dan yang lainnya. Kecuali satu, atau kecuali di pelajaran ini satu, yakni Wars An-Nafi'. Dan ini kita katakan kecuali satu, padahal Hamzah juga membaca, namun kita tadi sebutkan Hamzah bukan waktunya sekarang dibahas. Jadi kita katakan satu saja. Karena nanti pelajaran yang akan datang kita masukkan Hamzah, Ibnu Amir, Khalaf al-Ashir dan juga Abu Amr dan yang lainnya, maka akan kita masukkan. Sekarang kita cukupkan kecuali satu, Wars. Di pelajaran ini, maka Wars dibaca dalam keadaan al-isba', seperti nanti akan datang, juga ditambah dengan dari Hamzah Az-Zayyad, namun sekarang tidak disebutkan. Namun nanti di pelajaran yang kedua kita akan menyebutkan 5 ini. Jadi harus diingat 5 ini ditambah 5 yang akan datang. Sehingga di saat kita membahas ayat yang pertama ini, sekarang masuk Wars. Dan nanti di pelajaran yang kedua, setelah selesai dan kita masuk kepada 5 qura, nah barulah akan diketahui bahwa yang membaca dalam keadaan al-isba 2. Apa yang pernah kita pelajari? Wars. Karena telah kita lewati. Baru Hamzah. Paham tum? Maka qiraah Wars di sini dalam keadaan al-isba. Karena kaidah di usul qiraah Wars bahwa apa?
bahwa wajib muttasil dan jaiz munfasil dalam keadaan al-isba. Maka kita baca dari qiraah Hafs dan kemudian dari qiraah Warsh. Was-samaa'i dzatil buruj, was-samaa'i dzatil buruj. Maka ra di sini dalam keadaan mufakhamah. Ayo silahkan di tasmi'. Was-samaa'i dzatil buruj, was-samaa'i dzatil buruj. Adapun ayat yang kedua, wal yaumil mau'ud. Maka di ayat yang kedua semua qurra dalam keadaan dibaca sama. Tidak ada dari qabilah Arab yang berbeda sehingga diwakilkan oleh para qurra ada qiraah yang berbeda. Tidak. Dan di sini dari segi ilmi tajwid wal yaumi, maka yaum apa? Mad apa? Lin. Maka dibaca dua harokat, wal yau dan juga al mau. Maka di sini madlin. Berarti kalau begitu madlin itu apa? Madlin adalah waw sakinah sebelumnya fathah seperti di sini. Al yau dan al mau, maka yau dan mau dalam keadaan madlin. Oh, di sini pun ada waw sakinah. Ud. Nah, siapa yang bisa? Hendak ya Pekanbaru. Wes. Mau'ud. Nah, ud di sini. Madlin bukan? Sama waw di sini sukun. Yau, mau. Nah, di sini ud. Madlin bukan? Kenapa bukan? Kan waw juga sama. Yau, wawnya sakinah. Mau, sakinah. Ud, sakinah. Bingung dia. Kaifantum? Enggak paham seperti ini. Apa kata dunia? Sudah belajar qiraah, tajwid kayak gini aja yang murah dan mudah tidak paham. Allahul musta'an. Indak ya Abdurrahman. Ud. Madlin aula. Anta ma tujib. Indak ya Hudzaifah la'ab anta. Ma tanfa. Mad asli. Ana suali madlin aula. Limada laysa madlin? Aina dalil mad asli? Taib huwa waw sakinah qablahu dhammah. Wa huwa fil asal mad asli lakin huna al-an laysa mad asli mada? Taib kul mad arid lis sukun laysa mad asli. Mad asli laysa fil akhir. Huwa asluhu mad asli lakin nahnu naj'aluhu aridan lis sukun. Maka kesimpulannya ud jangan tertipu. Tadi dua orang sudah gugur tidak bisa menjawab karena tidak paham. Maka ud berbeda dengan yaum, mau. Ud sebelumnya dhammah, maka bukan madlin. Madlin itu waw sakinah sebelumnya fathah, yaum, mau, atau ya sakinah sebelumnya fathah. Lail misalnya. Quraisy, Rai, maka di situ. Adapun ud sebelumnya dhammah dan waw sakinah bertemu dengan sebelumnya dhammah bukan dari madlin, dan di sini asalnya mad asli namun karena di akhir dan diwaqafkan maka menjadi mad arid lis sukun. Wal yaumil mau'ud. Ayo baca. Wal yaumil mau'ud. Wa syahidin wa mashhud. Di ayat yang ketiga pun tidak ada perbedaan. Jumhur qurra tidak ada yang berbeda sebagai perwakilan dari
lahjah Arab. Adapun dari segi tajwid, wasyahidiu matabi isya dan hidiu, maka tanwin bertemu dengan waw apa? Idgham apa? Bigunnah atau bila gunnah? Harus kalian pahami beda antara bigunnah dengan bila gunnah. Bigunnah makhrajnya dari khaysum. Syahidiu di sini maka di sini bigunnah. Adapun yang tidak bigunnah seperti lam dan ro, min ladun misalnya. Jadi min ladun tidak ada gunnah. Maka berbeda. Dan min rabbihim, min rabbihim tidak ada gunnah. Adapun di sini tanwin bertemu dengan waw idgham bi gunnah, maka karena ada gunnah makhraj dari khaysum harokatan. Wasyahidiu berhenti dulu atau berdengung dulu, itu maknanya dalam keadaan dua harokat. Wasyahidiu diu itu bedanya idgham bi gunnah di sini. Wa mashhud, maka sya as-sakinah termasuk huruf apa? Baik. Hams maknanya dia jaroyan an-nafs. Di saat disukunkan harus dikeluarkan nafas. Mashhud, mashhud. Karena definisi dari hams jaroyan an-nafs. Di saat disukunkan nafas masih keluar. Mash. Adapun yang salah bagaimana pembacaannya? Wasyahidiu wa mash. Di sini tidak dikeluarkan. Wa mashhud, wa mashhud. Maka di sini dibuang adalah yang benar nafasnya, mash dikeluarkan. Tapi jika ditelan mashhud, maka di sini salah. Itulah dari sifat al-hams. Dan hud sama, waw sakinah dalam keadaan mad arid li sukun. Kita cek. Indak ya hadaman ismu? Kevin. Hud apa di sini namanya? Idgham bi gunnah. Masya Allah. Tabarakallah. Ismin ilm ma'ak. Hud apa? Kadang-kadang butuh dipukul nih anak-anak nih. Asbun. Asal bunyi. Sabun bagus untuk mandi. Asbun tidak bagus. Apa sekali lagi? Hud, mashhud. Gitu gom apa? Bigunnah apa bila gunnah? Bigunnah. Allahul musta'an. Belajar apa kau? Dapat idgham bigunnah hud. Di sini mad arid li sukun sama seperti al-mau'ud. Jadi malu kita ngajarin kalian nih. Parah. Mana nih wali santrinya? Abu Muhammad. Ini Kevin sama siapa lah? Si Kendrick. Ini tukang tidur, tukang nggak pernah murojaah, dan tukang terlambat juga fajar biasanya. Parah sekali. Tidak faham. Banyak tidak faham karena tidak murojaah. Maka di sini mad arid lis sukun. Al mau'ud wa mashhud. Di sini bisa dibaca panjang dalam keadaan 4 tawassut ataupun dalam keadaan al-isba menjadi 6. Namun jika di awalnya mulai dari al-buruj dibaca tawassut, ya tawassut. Jika dibaca dalam keadaan al-isba, berarti al-isba semuanya. Jadi al-buruj misalnya 6, maka al-mau'ud dan wa mashhud. Adapun jika qasr, al-buruj 2 harokat boleh. Al-mau'ud wa mashhud, atau 4, al-buruj, al-mau'ud,
wa mashhud. Maka itu mad arid lisukun dari segi ilmi tajwid. Dan di ayat yang keempat atau qiraah dulu, Iqra. Wa syahidin wa mashhud. Wa syahidin wa mashhud. Baik, syaknya dikeluarkan. Mashhud. Mashhud. Ayat yang keempat, qutila ashabul ukhdud. Maka di dalam ayat yang keempat juga tidak ada perbedaan yang jelas dari 5 qurra kecuali qiraah Wars. Maka qiraah Wars di sini hukumnya naql. Al-ukhdud. Maka lam sakinah alif lam bertemu dengan hamzah. Maka di sini bagi qiraah Wars, perwakilan dari Arab, susah untuk membacanya, maka hamzahnya dihapus. Berarti yang tersisa tinggal kha. Kemudian harokatnya kemana? Dinaqal, dipindah kepada yang sebelumnya. Al-ukhdud sebelum kha, sebelum hamzah apa? Lam. Jadi lamnya berharokat dhammah. Jadi bagaimana dibaca? Luhdud. Luhdud. Jadi bagaimana qiraahnya? Qutila ashabul ukhdud. Seperti itu. Dan ini dinamakan dengan an-naql. Dan ini khas qiraah pada Wars, an-Nafi', dan tidak ada yang menyamai dari qiraah yang lain. Dinamakan an-naql kenapa? Diambil dari harokat hamzah yang dihilangkan, dipindahkan kepada yang sebelumnya, inilah dinamakan an-naql. Fahimtum? Awas nanti orang Batam ditanya lagi tidak bisa, jangan tidur, jangan melamun. Kita ulang 2 qiraah di sini antara jumhur dengan Wars saja. Qutila ashabul ukhdud. Dan yang kedua qiraah Wars, qutila ashabul ukhdud. Tafadhalu. Qutila ashabul ukhdud. Qutila ashabul ukhdud. Maka ini qiraah yang berbeda dari 2 qurra. Hujan, alhamdulillah. Rapatkan. Adapun qiraah yang kelima, maka kita baca qiraah Hafs an Asim dulu. An-nari dzatil waqud. An-nari dzatil waqud. Sama di ayat yang kelima, maka dal as-sakinah seperti yang lainnya dalam keadaan qalqalah, dan qud dalam keadaan mad arid lisukun dibaca dalam keadaan tawassut boleh, ataupun qasr boleh, ataupun dalam keadaan al-isba juga boleh. Dan di sini terjadi ikhtilaf dari qiraah menjadi 3 qurra. Yang pertama tadi jumhur, diantaranya Hafs an Asim dibaca fathah. An-nari, an-nari, itu dia fathah. Dan yang kedua, qiraah yang kedua, qiraah al-Kisai. Maka al-Kisai di sini dibaca dalam keadaan al-imalah al-kubra. Lalu apa makna al-imalah al-kubra? Makna al-imalah al-kubra, dia condong kepada kasroh yang lebih daripada al-imalah as-sugra. Maka dibaca bagaimana? An-neri, an-neri. Dan qiraah yang ketiga yang sama permasalahan an-nar ini,
qiraah dari Wars an-Nafi'. Maka qiraah Wars an-Nafi' dibaca dalam keadaan at-taklil, atau istilah lain al-imalah al-kubra, as-sughra. Maka di sini antum harus mengetahui istilah-istilah dari qiraah. Istilah dari qiraah Wars ada tadi apa? An-naql pertama yang kita bahas tadi. Ashabul ukhdud menjadi ashabul ukhdud, itu dinamakan naql. Itu istilah khas pada Wars. Begitupun istilah khas pada Wars apa? At-taklil. Kalau di qiraah yang lain disebut al-imalah as-sughra, sama. Maka pergunakan istilah ini at-taklil atau al-imalah as-sughra pada qiraah Wars an-Nafi', masyhurnya dengan at-taklil. Maka apa maksudnya at-taklil? Dia condong dari fathah kepada kasrah, namun tidak begitu condong seperti Al-Kisai yang al-imalah al-kubra. Maka dinamakan al-imalah as-sughra atau at-taklil. Lalu apa makna at-taklil? Maknanya condong sedikit. Itu dia taklil, dari qalil menjadi taklil. Maknanya condong sedikit dari fathah. Kalau fathah tadi an-nar, an-nari, an-nari, fathah. Nah, namun di sini condong sedikit menjadi an-nari, an-nari. Nah, di sini qiraah yang ketiga tadi Al-Kisai al-imalah al-kubra condongnya lebih besar kepada kasrah menjadi an-nari, an-nari. Maka inilah tiga qiraah yang berbeda pada kalimat an-nari di ayat yang kelima. Maka mari kita berikan talqin dari perbedaan ini dari Hafiz, kemudian yang condong sedikit taklil, kemudian yang condong banyak Al-Kisai dengan al-imalah al-kubra. An-nari dzatil waqud, 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 an-nari dzatil waqud. Jadi antum taqra. Hada lip sync hada. Hada iqra. Murattal. Diperintah oleh Allah warattilil Quran. Bukan orang baca kau kayak ikan gurami, kayak ikan koki. Baca, ibadah. Jika salah, tidak apa-apa. Ayo baca semuanya, keluarkan semuanya. Kalian ini aneh-aneh saja. Belajar qiraah tidak mau mengeluarkan suara, hanya digoyang-goyang mulutnya. Ishada. An-nari dzatil waqud, 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 an-nari dzatil waqud. Maaf kalau saya pengajar yang killer, yang galak, karena menginginkan kebaikan dari kalian. Kalau kita banyak diam, yang penting para santri ridho, agar para santri tidak kabur dari kita, agar para santri tidak keluar, ya mau jadi apa kalian? Maka di sini santri masbuk, pukul. Santri ngantuk, berdiri, dipukul. Fahim? Jadi kita tidak basa-basi. Taib. Jadi perhatian, ini untuk kebaikan kalian. Makanya kita di sini killer, pengajar killer. Karena tujuan ini, kebaikan kepada kalian. Yang tidak betah dengan kita ya silahkan beranjak. Mau tidak mau harus betah.
Adapun di ayat yang ke-6, idhum 'alaiha qu'ud. Idhum 'alaiha qu'ud. Maka di ayat yang ke-6 di sini idhum. Maka za di saat disukunkan apa hukumnya? Ar-rakhawah dari segi sifat, za dari huruf ar-rakhawah seperti zai, za. Maksudnya bagaimana? Jika disukunkan maka dalam keadaan tenggang waktu. Id. Maka rakhawah adalah jaroyan as-saut, suara yang mengalir di saat disukunkan. Zazidu az, masih ada fahim. Maka di saat disukunkan id, maka yang benar dalam bacaan rakhawah idhum dalam keadaan ada dua harokat. Adapun yang salah dalam membaca rakhawah maka dilangsungkan dalam keadaan pendek idhum, maka ini salah. Tapi idhum, dua harokat boleh atau kurang sedikit tidak apa-apa. Idhum, maka di sini dari kalimat idhum. Dan yang kedua hum 'alaiha. Di qiraah dari Hafiz an Asim hukumnya apa? Hum 'alaiha. Idhar apa? Idhar asy-syafawi. Karena hukumnya mim. Mim itu syafawi. Kalau hukumnya nun dan tanwin halki. Maka di sini idhar syafawi. Mim bertemu dengan ain. Mimnya jelas. Jadi dibaca hum 'alai. Hum 'alaiha. Hum 'alaiha. Dan qu'ud sama. Dalam keadaan mad arid li sukun bisa dibaca tawassut ataupun qasr ataupun dalam keadaan al-isba'. Maka di sini qiraah yang pertama dari Hafiz hukumnya seperti itu. Hum 'alaiha. Namun di sini ada qiraah yang lain yang berbeda dengan yang sebelumnya, bukan Wars dan bukan Al-Kisai, tetapi Ibnu Katsir dan Abu Ja'far. Maka di sini kenapa sengaja saya memasukkan Ibnu Katsir dengan Abu Ja'far Al-Madani bergandengan agar kita mengetahui kesamaan dan perbedaan. Maka qiraah idhum 'alaiha bagi qiraah Ibnu Katsir silatul mim, dan bagi qiraah Abu Ja'far silatul mim. Maka silatul mim di sini maksudnya adalah tidak diidharkan hum 'alaiha, tetapi mimnya disukunkan dan dijadikan dua harokat. Idhumu 'alaiha, idhumu 'alaiha, seperti itu. Maka kita baca qiraah dari Abu Ja'far dan Ibnu Katsir. Idhumu 'alaiha qu'ud. Idhumu 'alaiha qu'ud. Maka inilah dari qiraah Ibnu Katsir dan Abu Ja'far. Sekarang kita baca semuanya dari qiraah jumhur dan qiraah Ibnu Katsir dan Abu Ja'far. Idhum 'alaiha qu'ud. Idhumu 'alaiha qu'ud. Iqra'u. Idhum 'alaiha qu'ud. Idhum 'alaiha qu'ud. Dan kita tutup pelajaran kita, atau ini panjang. Kapan waktu Isya? Sudah masuk. Maka sekarang kita cukupkan sampai ayat ke-6. Maka saya akan membaca talqin qiraat semuanya sampai ayat ke-6, karena ayat ke-7 panjang. Maksudnya banyak perbedaan.
Kita baca ayat pertama sampai 6 dengan qiraat yang ada. Was-samaa'i dzatil buruj. Was-samaa'i dzatil buruj. Qiraat siapa? Hafs an Asim. Was-samaa'i dzatil buruj. Was-samaa'i dzatil buruj. Qiraat siapa? Wars. Tulis yang belum menulis. Wal yaumil mau'ud. Wal yaumil mau'ud. Tidak ada khilaf. Wa syahidin wa mashhud. Wa syahidin wa mashhud. Tidak ada khilaf. Qutila ashabul ukhdud. Qutila ashabul ukhdud. Qutila ashabul ukhdud. Qutila ashabul ukhdud. Maka yang pertama tadi jumhur dan yang kedua Wars an-Nafi'. An-nari dzatil waqud. An-nari dzatil waqud. Qiraah Hafs. Sekarang qiraah yang berbeda dari Hafs ada dua. Yang pertama imalah sugro dulu atau dengan istilah taklil Wars, kemudian al-imalah al-kubro dari qiraah al-Kisai. An-nari dzatil waqud. An-nari dzatil waqud. An-nari dzatil waqud. An-nari dzatil waqud. Sekarang 3 qiraah langsung saya sebutkan mulai dari jumhur dan juga Ibnu Katsir dan Abu Ja'far yang sama. Hanya 2 kali pembacaan. Idhum 'alaiha qu'ud. Idhumu 'alaiha qu'ud. Idhum 'alaiha qu'ud. Idhumu 'alaiha qu'ud. Sekarang ambil mikrofon. Siapa yang hadir? Abu Uwais, orang Batam, Abu Rafiq, Abu Rois, dan Pekanbaru. Yalah, siapa dulu? Baca dari 1 sampai ayat ke-6 dengan qiraat yang ada. Tidak usah dijelaskan, langsung baca. Atau mau dijelaskan tidak apa-apa. Misalnya Hafs atau Jumhur, kemudian Wars, demikian. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسماء ذات البروج والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود قتل أصحاب الأخدود جمهور النار ذات الوقود النار ذات الوقود الكسائي النار ذات الوقود جمهور إذ هم أناسل خلاص جمهور هذا حفص هذا جمهور جمهور إذ هم عليها قعود ابن كثير إذ هم عليها قعود Wa Abu Ja'far? Nah, itulah sebutkan langsung keduanya. Ibnu Katsir wa Abu Ja'far idhum 'alaiha qu'ud. Wa aina qalqalah? Khalas. Qu'ud.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جواب والسماء ذات البروج والسماء ذات البروج واليوم الموعود شاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود النار ذات الوقود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود ابن كثير وابو جعفر إذ هم عليها قعود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قراءة جمهور والسماء ذات البروج قراءة والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قراءة جمهور قتل أصحاب الأخدود قراءة قتل أصحاب الأخدود قراءة جمهور النار ذات الوقود قراءة النار ذات الوقود قراءة كسائي النار ذات الوقود قراءة جمهور إذ هم عليها قعود قراءة ابن كثير وابو جعفر إذ هم عليها قعود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قراءة جمهور والسماء ذات البروج قراءة والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قراءة جمهور قتل أصحاب الأخدود قراءة قتل أصحاب الأخدود قراءة جمهور النار ذات الوقود قراءة ورش النار ذات الوقود قراءة كسائي النار ذات الوقود قراءة جمهور إذ هم عليها قعود قراءة ابن كثير وابو جعفر إذ هم عليها قعود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال جمهور والسماء ذات البروج والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قال جمهور قتل أصحاب الأخدود قتل أصحاب الأخدود. Benar, bacanya jangan patah-patah. قتل أصحاب الأخدود. Salah. قتل أصحاب الأخدود. قتل أصحاب الأخدود. يا جمهور النار ذات الوقود النار ذات الوقود قراءة كسائي النار ذات الوقود يا جمهور إذ هم عليها قعود قراءة ابن كثير وابو جعفر إذ هم عليها قعود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. والسماء ذات البروج. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود. قتل أصحاب الأخدود. النار ذات الوقود. النار ذات الوقود. النار ذات الوقود. إذ هم عليها قعود. إذ هم عليها قعود. Ya Al-Said Raud. Alasan judul unwan. Semua orang udah dengar dengan judul, sekarang cepat tanpa judul. Kiraan ini langsung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Was-samaa'i dzatil buruj. Wal yawmil maw'ud. Wa shahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. النار ذات الوقود. النار ذات الوقود. إذ هم عليها قعود. إذ هم عليها قعود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. النار ذات الوقود. النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. إذ هم عليها قعود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. النار ذات الوقود. النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. إذ هم عليها قعود. Alhamdulillah. Yang tidak ada anak lubuk lindu. Ini tidak baca kok. Nggak apa-apa. Sudahlah baca daripada nangis. Baca. Masa nggak baca sendiri? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. والسماء ذات البروج. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود.
النار ذات الوقود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود إذ هم عليها قعود. Sebelum kita tutup, saya ingin memberikan bagaimana qiraah dari kelima. Adapun qiraah Hafs maka tidak akan saya baca, namun saya akan membacakan satu-satu Warsh, Al-Kisai, Ibnu Katsir dan Abu Ja'far. Karena masih 6 ayat sedikit, maka sekarang akan saya baca semua qiraat mereka. Pertama siapa? Warsh dulu. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Warsh sampai 6 ayat. Kemudian Al-Kisai sampai 6, Ibnu Katsir sampai 6, Abu Ja'far sampai 6. Adapun Hafs tidak akan kita baca. Jadi 4 qiraah kita akan berikut. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Kedua qiraah Al-Kisai. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Qiraah Ibnu Katsir dan Abu Ja'far langsung karena keduanya sama. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan 5 huruf di dalam surat Al-Buruj sampai kepada ayat yang ke-6 atau ayat yang ke-6. Maka kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus shalihat. Maka semua ilmu ini karena Allah berikan kepada kita, bukan karena kerajinan kita, bukan karena ijtihad kita, tapi karena Allah mudahkan kepada kita. Alhamdulillah, untuk bersyukur harus di sini dan ikut kepada sistem yang ada, jangan malas dan terus belajar, jangan ada yang salah lagi. Wa naqtabi ila huna wa jazakumullahu khairan.